Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan resumen materi mata kuliah Jejaring Kebijakan dan Pemerintahan yang diampuh oleh Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahma Putri, NIM 11240076. Sedangkan dengan rekan saya, perkenalkan, saya Rahalia Adinda dengan NIM 1112400053. Mari kita simak videonya. Evaluasi kebijakan dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan. Bab ini membahas tentang evaluasi kebijakan sebagai proses sistematis untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan melihat kinerja, dampak, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan. Dalam konteks jejaring kebijakan, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperlihatkan peran dan koordinator antar anggota aktor yang terlibat, seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta pembelajaran kebijakan secara berkelanjutan. Namun, evaluasi kebijakan dalam jejaring menghadapi tantangan seperti kompleksitas aktor, keterbatasan data, konflik kepentingan, dan ketidakpastian lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat, pemanfaat teknologi, serta pendekatan evaluasi yang partisipatif. Selanjutnya adalah inovasi dalam jejaring kebijakan. Inovasi sebagai upaya pembaruan dalam kebijakan publik. Inovasi dalam jejaring kebijakan didorong oleh perkembangan teknologi, digitalisasi, dan pemanfaatan data. Digitalisasi memungkinkan proses birokrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif. Teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things, dan blockchain berperan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan. Meskipun demikian, penerapan inovasi menghadapi beberapa tantangan, seperti kesenjangan digital, keamanan data, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan pendanaan. Untuk itu, diperlukan strategi berupa penguatan infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor. Kemudian adalah jejaring kebijakan global dan regional. Bab ini menjelaskan bahwa jejaring kebijakan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga berkembang di tingkat global dan regional. Jejaring kebijakan global dan regional dipengaruhi oleh dinamika internasional, kepentingan politik, kekuatan ekonomi, serta diplomasi multilateral. Negara maju dan negara berkembang memiliki peran masing-masing dalam membentuk kebijakan global melalui kerjasama internasional dan aliansi strategis. Jejaring ini berdampak pada kerjasama antar negara, stabilitas regional, pertukaran budaya, serta penanganan isu kemanusiaan. Namun perbedaan kepentingan antar negara juga dapat menimbulkan ketegangan regional yang mempengaruhi efektivitas kebijakan bersama. Bab 10 membahas tren terkini dalam jejaring kebijakan yang ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebaran informasi kebijakan. Jadi selain itu, pendekatan kolaboratif melalui kemitraan antar lembaga dan keterlibatan publik menjadi semakin penting. Tren ini mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi meski demikian, tantangan seperti keamanan data dan resistensi terhadap perubahan tetap menjadi hambatan dalam penerapan jejaring kebijakan modern. Bab selanjutnya membahas tentang masa depan jejaring kebijakan, yaitu peluang dan tantangan. Bab 11 ini membahas arah masa depan jejaring kebijakan yang ditandai dengan peluang peningkatan kolaborasi antar stakeholder dan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas. Jadi, digitalisasi data kebijakan dan platform komunikasi yang efisien itu dapat memperkuat koordinasi dan kualitas pengambilan keputusan. Namun, jejaring kebijakan juga menghadapi tantangan seperti konflik antar sektor, terus kebijakan yang tidak sinkron, dan keterbatasan anggaran, serta hambatan regulasi. Jadi untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi berupa penguatan kapasitas institusi seperti pelatihan sumber daya manusia, pembentukan tim khusus, serta peningkatan dialog dan partisipasi publik. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dari bab 7 hingga bab 11,
dapat disimpulkan bahwa jejaring kebijakan itu memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Evaluasi kebijakan menjadi instrumen utama untuk memastikan keberhasilan kebijakan, terutama dalam konteks jejaring yang melibatkan banyak aktor. Inovasi, digitalisasi, dan kerjasama lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan kebijakan di era modern. Selain itu, jejaring kebijakan global dan regional menunjukkan bahwa kolaborasi internasional semakin diperlukan dalam menghadapi isu-isu kompleks. Ke depan, penguatan kapasitas institusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi publik yang aktif menjadi faktor utama dalam mewujudkan jejaring kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Demikian resum materi mata kuliah jejaring kebijakan dan pemerintah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.